Halo kawan Visto, ketemu lagi di Emiten Review bersama saya, Charlotte Wijaya, dari tim riset investasiku. Kawan Visto, berdasarkan data Gaikindo, menunjukkan penjualan mobil nasional turun sebesar 18% secara year on year di periode April. Nah, lalu bagaimana kawan Visto dengan prospek emiten otomotif di bursa saham kita? Yaitu yang market leadernya paling besar, yaitu Astra International Tbk atau kode sahamnya ASI. Nah, kawan Visto, kita juga tahu berdasarkan data Gaikindo, market share ASI turun di bulan April ke level 54,5% dari level sebelumnya 59%. Secara penjualan mobil nasional Astra di bulan April turun 23%. Nah, kawan Visto penasaran bagaimana prospek kinerja saham Astra ke depannya? Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, kawan Visto, melanjutkan diskusi kita nih tentang penjualan mobil yang turun. Kita mau review bagaimana kinerja emiten otomotif yang paling top of mind ya di kita ya, yaitu Astra International. Seperti apa sih prospek ke depannya, lalu kinerjanya seperti apa sejauh ini. Oke, simak terus ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita lihat sekilas tentang PT Astra International atau kode sahamnya ASII ya. Nah, teman-teman, kita tahu saat ini Astra memang perusahaan yang amat besar ya, dengan 7 segmen bisnis inti. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Oke. Ada dari segmen otomotif, layanan keuangan, ya, lalu juga alat berat, agribisnis, bahkan hingga sampai ke properti, kayak gitu. Nah, dengan sekian ratusan brand, mungkin kita secara tidak sadar merupakan salah satu konsumen setianya dari produk Astra nih, ya nggak teman-teman? Oke, nah mungkin teman-teman penasaran ya, wah, bisnis yang sebesar ini awalnya dari mana nih? Sudah berdiri dari tahun kapan? Oke, nah ternyata teman-teman, Astra International ini sudah berdiri sejak tahun 1957 yang didirikan oleh Pak William Suryajaya atau dikenal dengan nama Om William ya sebutannya. Oke, jadi beliau awalnya ini melanjutkan usaha orang tuanya untuk berjualan hasil bumi ya, berjualan sembako. Lalu terkumpullah sejumlah modal bersama saudara dan rekan-rekannya. Lalu akhirnya di tahun 1957 beliau membeli sebuah perusahaan yang saat itu kurang aktif namun memiliki izin impor ya. Jadi inilah cikal bakal berdirinya Astra International. Nah, mulai dari sana Astra International ini menggarap nggak langsung nih teman-teman, nggak langsung ke bisnis otomotif seperti sekarang. Awalnya bisnis Astra saat baru berdiri itu macam-macam. Jadi untuk bisnis perdagangan lampu, bahkan odol, sikat gigi, dan produk-produk lainnya, termasuk juga mineral ya saat itu. Oke, nah ini sejarahnya sampai akhirnya tahun 1990 Astra International listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ASII. Gitu. Menarik ya teman-teman, ternyata awalnya Astra ini bukan dari bisnis otomotif. Oke, nah kalau secara harga saham nih teman-teman, inilah grafik garis dari harga saham ASI dari tahun 2018 sampai saat ini. Saat ini pakai harga closing kemarin ya teman-teman, pertanggal 21 Mei di harga 4.710. Oke, nah ini kinerja harga ASI nih teman-teman.
Memang kita lihat dari jangka 1 bulan sampai 5 tahun terakhir, bahkan memang harga saham Astra International ini terkoreksi ya, konsisten terkoreksi. Meskipun secara mingguan, 1 week di sini ya, sini terlihat ada tanda-tanda rebound. Menarik ya teman-teman, sejauh mana nih target harga Astra untuk tahun 2024 ini? Nanti kita bahas di belakang ya. Oke. Nah, kita mau mereview nih teman-teman dari sisi kinerja keuangan Astra. Ya, ini kita pakai data full year atau tahun penuh 2023 ya. Tahunan kita bandingkan 5 tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2019. Untuk pendapatan bersihnya Astra, kalau kita lihat cenderung sih meningkat ya. Kecenderungannya meningkat sejak tahun pengamatan 2019, kecuali 2020 ya, ini terjadi pandemi. Memang fenomena yang sangat jarang terjadi ya. Saat itu kita bahkan kerja dari rumah dan tidak boleh kemana-mana. Jadi memang penjualannya ngedrop banget nih di tahun 2020 Astra. Tapi terlepas dari masa pandemi itu, kita lihat penjualannya Astra ini meningkat dari tahun ke tahun, meskipun di tahun 2023 kalau kita perhatikan kenaikan pendapatannya ini cukup stagnan seperti itu ya. Lalu kita beralih ke earning per share atau laba per sahamnya ya teman-teman. Nah, kita lihat ini juga sejalan ya dengan pendapatan bersihnya yang terus bertumbuh seperti itu. Kita lihat menariknya di tahun 2023 yang biru ini, kenaikan laba per sahamnya Astra nih cukup signifikan gitu ya teman-teman. Oke, nah kita akan ulas secara lebih rinci bagaimana sih kinerja kuartalannya. Oke, nah ini data yang berakhir 31 Maret 2024 ya teman-teman. Secara penjualan turun tipis 2% year on year. Jadi kita membandingkan dengan harga 31 Maret 2023 setahun. Lalu laba bersih turun 5% ya. Ini 5% kalau mengeliminasi posisi investasi di Gotoh dan di Hermina gitu ya. Jadi kalau kita memasukkan dengan kerugian investasi tersebut, turunnya lebih dalam, turunnya 14% net income-nya gitu. Nah, kita hitung earning per share dengan yang mengeliminasi kerugian di Gotoh dan di Hermina ya teman-teman. Jadi datanya ini turun 5% ya year on year hingga 31 Maret 2024. Kenapa nih penyebabnya? Oke, kita bahas lebih lanjut. Kita breakdown penjualannya lebih lanjut ya teman-teman. Jadi kita lihat yang sebelah kiri dulu. Secara penjualan nih teman-teman, 42% revenue atau penjualannya si ASI ini memang didominasi dari otomotif gitu ya. Lalu yang kedua, yang kuning gold ini 40% kontribusi dari pendapatan Astra itu berasal dari alat berat dan mining, pertambangan gitu ya. Selebihnya ada dari layanan keuangan 9% ya. Lalu ada dari agribisnis, dari infrastruktur, teknologi, properti dan lain-lain ya. Itu di bawah 10% porsi pendapatannya. Oke. Nah, kalau kita beralih ke net income nih, teman-teman ya. Net income di kuartal 1 2024, kita lihat lagi-lagi ada dua dominannya ya. Dari sisi bisnis otomotif, kontribusinya sebesar 34%. Lalu yang kedua adalah dari alat berat dan pertambangan ya, 34% juga. Tapi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, mana margin yang lebih menguntungkan nih? Antara Astra berbisnis otomotif atau Astra berbisnis alat berat dan pertambangan.
Kita lihat dari pendapatannya, dari porsi pendapatannya dan porsi net income-nya, kita lihat bisnis alat berat dan pertambangannya dengan margin yang lebih baik. Jadi dengan penjualannya yang sama, itu mendapatkan net income yang lebih besar untuk dari bisnis alat berat dan pertambangan, kayak gitu. Nah, kita juga mau lihat nih teman-teman, kenapa ya kok di kuartal 1 tadi katanya penjualannya turun gitu. Oke, kita fokus ke yang sebelah kanan ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di 2023 kuartal 1 yang mendominasi net income atau laba bersihnya ASI itu dari alat berat dan pertambangan ya, yang 38%. Lalu dengan penurunan harga komoditas batu bara ya, ini berubah jadi tersisa 34%. Itu di kuartal 1 2024. Itu rahasia yang pertama. Lalu teman-teman juga bisa mencermati dari sisi pendapatan otomotif ya. Di tahun 2023 porsinya 35% terhadap laba bersih. Lalu di awal tahun 2024 ini porsinya menyusut 34% seiring adanya perlambatan penjualan mobil nasional. Termasuk juga Astra ikut terdampak seperti itu. Tapi teman-teman, menariknya kita lihat manajemen Astra juga sudah mengantisipasi penurunan harga komoditas, melambatnya penjualan kendaraan bermotor dengan memperbesar porsi pendapatannya dari sisi layanan keuangan, financial service. Kita lihat dari segmen tersebut naiknya cukup signifikan dari 22% ke 26%. Nah, untuk pendapatan lain-lainnya yang di bawah 10% kita lihat tidak signifikan ya, untuk dari segmen agribisnis, properti maupun logistik gitu. Oke, berarti ke depannya menarik nih teman-teman kalau kita tidak hanya lagi mencermati bisnis otomotifnya Astra ataupun mencermati bisnis pertambangan dan alat beratnya Astra, tapi kita juga perlu mulai meng-highlight bisnis layanan keuangannya Astra untuk di masa depan. Oke, porsinya. Nah, teman-teman, kita juga lihat untuk sisi industri ya, ulasan industri. Nah, ini kami ambil dari data Gaikindo ya. Ini secara data penjualan mobil nasional dari April 2023 sampai April 2024 ya. Kalau kita lihat secara bulanan ya, emang di bulan April ini ada penurunan yang signifikan nih teman-teman ya untuk penjualan mobil nasionalnya Astra ya. Kalau secara tahunan ini juga turun ya. Dimana kalau penjualan mobil Astra itu yang warna merah tua di tahun lalu tuh di bulan April masih 34 ribuan ya. Di April 2024 ini hanya di 26 ribuan. Cukup signifikan gitu ya. Lalu kita cermati lebih lanjut lagi market share berdasarkan brand ya. Kita lihat Toyota dan Daihatsu, ini dua brand yang masih digunakan oleh Astra ya, yang dimiliki oleh Astra. Ini memiliki market share yang paling besar. Toyota 32%, Daihatsu 21,3%. Jadi totalnya kita lihat market share-nya Astra di periode April itu masih di atas 50%, kurang lebih di kisaran 54,5% gitu ya. Jadi masih tetap menjadi penguasa, market leader ya. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa ya penjualan mobil turun? Padahal kalau kita keluar rumah rasanya langsung macet gitu, dan dengan mobil yang semakin beragam. Oke, nah teman-teman, kita juga lihat persaingan brand mobil, merek-merek mobil saat ini semakin banyak. Muncul, kita lihat di data penjualan mobil ini, muncul brand merek-merek baru yang 5-10 tahun lalu belum terlalu terdengar namanya.
Seperti misalnya merek-merek mobil China, apalagi mobil-mobil listrik dengan berbagai inovasi dan fiturnya, lalu juga dengan segala keringanan pajak yang diberikan pemerintah, stimulus untuk mendukung penjualan mobil listrik, seperti itu. Dan juga dari sisi ramah lingkungannya ya, tidak perlu isi bensin lagi kalau mobil listrik gitu. Tapi mobil listrik atau mobil bensin tidak ada yang lebih baik ya, balik lagi ke preferensi teman-teman gitu. Oke, nah teman-teman kita sekarang beralih ke valuasinya. Kita lihat secara harga jangka menengah maupun jangka panjang, ASI ini melemah ya, cukup signifikan secara harga. Tapi bagaimana dengan valuasinya? Apakah dengan pelemahan saat ini harganya sudah murah gitu ya? Menarik. Oke, kita lihat dulu nih teman-teman. Astra International ini kan emiten yang royal ya, membagikan dividen jumbo. Dividen yieldnya kita lihat kurang lebih di atas 5%, di atas bunga deposito. Nah, kita lihat ya teman-teman, di 2020 seiring penjualan dan pendapatannya Astra yang turun, memang dividennya paling signifikan rendahnya, hanya di 114 dividen final. Oke, kalau di 2023 kita lihat dividennya agak turun memang dari 2022, tapi tetap masih jumbo ya, masih besar ya. Oke, kalau kita cermati teman-teman, dividen yang dibagikan Astra dalam 2 tahun terakhir ini relatif signifikan tingginya dibandingkan rata-rata dividen yang dibagikan dalam 10-5 tahun terakhir. Jadi kita memutuskan untuk menghitung nilai intrinsik Astra dengan metode dividen discount model atau DDM gitu ya, karena kita meng-highlight besarnya dan rutinnya dividen yang dibagikan sama Astra International. Jadi kita dengan mempertimbangkan kondisi normal ya, saat Astra membagikan dividen tidak di 2 tahun terakhir yang tinggi ini, ataupun yang tidak terendah di 2020, kita melihat data di 2019 dan di 2021 ya. Dari data tersebut, lalu kita juga menghitung ya dari posisi persentase equity-nya si Astra, lalu porsi hutangnya, sehingga didapatkan WACC-nya sebesar 8,75% gitu ya. Adjusted dividend kita tadi memakai 2 tahun terakhir itu, lalu kita pakai sustainable growth 4%, sehingga didapatkan nilai intrinsik Astra di level harga 5.605 ya per lembarnya, 5.600 lah ya. Nah, kita cek dulu harga saham Astra berapa sih hari ini ya. Tadi teman-teman kita lihat ASI ini di harga 4.700 ya. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri berapa potensial target profit menuju level intrinsik tersebut, kayak gitu. Juga disclaimer ya teman-teman, pembahasan kita hari ini bukan merupakan ajakan beli atau jual, dan metode yang kita gunakan adalah hanya salah satu dari metode valuasi yang bisa digunakan. Teman-teman juga bisa melihat target harga Astra dengan pendekatan EPS ya, relative valuation, lalu juga bisa dengan technical analysis. Seperti itu. Oke, sekian teman-teman pembahasan equity review kita kali ini dengan tema Astra atau tema industri otomotif. Kita ketemu lagi di equity review berikutnya ya teman-teman. See you!